ar-rukun ila ru'yatin nafsi. Condong untuk melihat diri daripada melihat orang. Itulah tawadhu. Tawadhu itu lebih senang untuk mengoreksi diri sendiri, ya, self kritik ketimbang orang lain. Lebih senang mengevaluasi diri sendiri ketimbang mengevaluasi orang lain. Ya. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah orang, kata Nabi, yang dia sibuk dengan aib dirinya sendiri dibanding aibnya orang lain. Ketika disampaikan kepada dia, hei, ente tahu gak si fulan begini-begini? Aduh, maaf. Saya masih banyak dosa, masih banyak salah. Saya belum bisa ngomentari orang lain karena saya belum beres dengan urusan saya sendiri. Maka orang seperti ini, dia tidak akan mudah menjelekkan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Karena dia hanya melihat kalau yang jelek itu diri saya, kalau yang bagus orang lain. Itulah tawadhu. Sampai dalam sebuah ungkapan para ulama mengatakan, tawadhu itu ketika kita merasa bahwa kitalah manusia yang paling hina di dunia ini. Kitalah makhluk yang paling hina di dunia ini. Semua orang lebih mulia daripada saya. Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan dalam ungkapan yang lebih bagus lagi. Ketika seseorang, ya, ungkapan tawadhu ini, ketika dia melihat anak kecil, dia berpikir anak ini masih dosanya sedikit, maka dia hormati anak kecil itu. Meskipun seorang anak kecil, dia berpikir anak ini dosanya belum banyak, maka saya harus hormat kepada dosa saya sudah banyak, sudah tua saya. Dia anak kecil, dosanya masih murni, maka dia sayang kepada anak kecil, dia hormat kepada anak kecil itu. Ketika melihat orang yang lebih tua, kalau tadi lebih muda, ini lebih tua, dia berpikir apa? Orang tua ini amalnya lebih banyak dari saya. Saya umur segini, amal saya masih sedikit, dia sudah banyak. Maka dia hormati yang lebih tua. Dia ketemu orang yang bodoh, dia katakan orang bodoh ini, dia selamat dengan kebodohannya, karena nanti tidak banyak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya hormat kepada orang bodoh. Dia ketemu orang pintar, orang alim, orang pandai, dia bilang orang alim, orang pandai ini ilmunya banyak, pasti amalnya, ibadahnya pun menjadi lebih banyak dengan sebab ilmunya. Jadi selalu melihat orang lain dari kacamata yang positif, itulah orang tawadhu. Sehingga dia mengatakan ketika ada satu keburukan di ruangan ini, yang paling buruk itu saya, yang paling hina itu saya. Sampai sampai satu pada titik di mana dia menyadari bahwa hewan pun lebih mulia dari saya. Hewan itu lebih mulia dari saya. Jangankan kucing, jangankan burung, jangankan ikan, bahkan anjing, babi pun lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena hewan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan tidak punya pilihan untuk bermaksiat. Hewan hanya menjalani nalurinya saja. Ya. Anjing seperti itu, ya nalurinya seperti itu. Dia tidak pernah melebihi naluri yang Allah berikan kepada dia. Babi yang jorok dan kotor yang kita bilang najis, najis itu secara fikih, tapi secara wujud babi itu juga makhluk Allah. Dia menjalani naluri takdirnya seperti itu. Tapi manusia, terutama saya, punya pilihan. Kadang-kadang saya lebih memilih untuk bermaksiat kepada Allah daripada beribadah kepadanya. Saya lebih hina daripada, karena Allah berikan saya pilihan, Allah berikan saya akal, Allah tidak berikan mereka akal para hewan itu. Dia hormat kepada hewan. Maka ketika seorang wali besar yang namanya Abu Yazid Al-Bastami, ya, di hadapannya lewat seekor anjing, beliau kemudian menyingkapkan, merapikan jubahnya, ya, dengan tujuan untuk tidak terkena najis daripada anjing itu. Ada anjing di dekat beliau, karena berjubah, kemudian beliau rapatkan jubahnya. Anjing itu dengan izin Allah bisa berbicara kepada Abu Yazid Al-Bastami. Hai Syekh Abu Yazid, apakah kau takut karena aku kotor? Ketahuilah, kata anjing, aku kotor badanku, najisku adalah najis zahir, tapi kau harus lebih takut dengan najis batin. Najis batinmu yang merasa lebih hebat dari aku, merasa lebih suci dari aku, itu yang harus kau bersihkan, kata anjing itu. Langsung
Syekh Abu Yazid Al-Bastami, seorang wali besar, menangis tersungkur karena sadar dengan nasihat seekor anjing. Lalu kemudian dia memohon, wahai anjing, maafkan saya, maafkan saya. Maukah, sudikah engkau berjalan bersama saya sekarang ini? Anjing bilang, aku tidak mau berjalan denganmu wahai Abu Yazid. Kemudian anjing itu pergi dan Abu Yazid semakin menangis menjadi-jadi dan mengatakan, ya Allah, betapa hinanya saya, bahkan seekor anjing pun tidak sudi berjalan denganku. Ini wujud tawadu. Artinya dia tidak, walaupun wali besar, ulama besar, dia tidak pernah memandang dirinya seperti bagaimana orang memandang dirinya. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Ya. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai yang paling sabar. Yang aku ini, kata di dalam doa itu, jadikan aku itu di mataku itu aku kecil banget, tapi di mata manusia aku tuh besar, aku mulia. Biarlah kemuliaan itu dalam pandangan manusia, tapi aku tidak pernah melihat kemuliaan dan kebesaran diriku. Aku tetap melihat diriku adalah debu yang hina di dalam semesta ini, yang tidak pantas mendapatkan penghormatan. Orang semua menghormati, aku tidak peduli. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang sudah berhasil mencapai derajat tawadu.